Tahun 1941, Jerman meluncurkan Operasi Barbarossa, invasi terbesar dalam sejarah. Lebih dari 3 juta tentara Nazi masuk ke Uni Soviet, membawa kehancuran di setiap langkahnya. Stalin tahu tanpa bantuan dari sekutu, negaranya bisa jatuh. Maka ia meminta suplai senjata, tank, pesawat, dan makanan dalam jumlah besar. Inggris dan Amerika setuju. Tapi muncul masalah. Bagaimana cara mengirim semua itu ke Rusia dengan cepat? Jawabannya, Laut Arktik. Pilihan lain sebenarnya ada. Lewat Iran, tapi terlalu jauh dan makan waktu berbulan-bulan. Lewat Pasifik, tapi rawan bentrok dengan Jepang. Satu-satunya jalur cepat adalah Arktik melewati Samudra Atlantik, memutar ke Laut Norwegia, lalu masuk ke pelabuhan Murmansk dan Arkhangelsk di utara Rusia. Jalur itu penuh es, badai salju, dan kapal-kapal perang Jerman yang menunggu mangsa. Bagi Jerman, konvoi ini adalah target emas. Kapal selam U-boat siap menunggu di bawah permukaan. Dari langit, pesawat Luftwaffe bisa menyerang kapan saja. Dan dari darat, ada ancaman terbesar, Tirpitz. Kapal perang raksasa Jerman ini begitu ditakuti, sampai setiap kali ia bergerak dari pangkalan, seluruh armada Inggris panik. Meskipun Tirpitz jarang beraksi langsung, kehadirannya saja cukup untuk membuat konvoi hidup dalam ketakutan. Seakan musuh belum cukup, alam pun ikut berperang. Badai salju bisa datang tanpa peringatan. Ombak setinggi rumah menghantam kapal, dan suhu minus 40 derajat membekukan dek menjadi lapisan es. Mesin kapal bisa mati hanya karena beku. Dan bagi pelaut yang jatuh ke laut, harapan hidupnya kurang dari 1 menit sebelum kedinginan merenggut nyawa. Salah satu kisah paling tragis adalah konvoi PQ-17 pada tahun 1942. Ketika intelijen Inggris melaporkan Tirpitz keluar dari pangkalan, Laksamana memberi perintah. Konvoi bubar dan menyelamatkan diri masing-masing. Keputusan itu terbukti fatal. Kapal-kapal dagang yang tercerai-berai menjadi sasaran empuk U-boat dan Luftwaffe. Dari 35 kapal yang berangkat, 24 tenggelam. Ribuan ton suplai hilang, dan ratusan pelaut tewas di laut beku. Namun bukan hanya kisah tragedi yang tercatat, ada pula cerita keberanian luar biasa. Kapal-kapal pengawal kecil destroyer, korvet, dan kapal fregat berulang kali menghadang U-boat dengan torpedo dan kedalaman laut yang gelap. Mereka tahu peluang melawan raksasa baja itu tipis, tapi mereka tetap maju. Banyak yang hancur bersama kapal mereka, tapi keberanian itulah yang membuat sebagian besar konvoi lain bisa selamat dan mencapai Rusia. Meski kerugian besar terjadi, ratusan ribu ton suplai akhirnya sampai ke Uni Soviet. Tank Sherman, truk Studebaker, pesawat tempur, bahan bakar, hingga makanan kaleng semua masuk ke garis depan Tentara Merah. Bantuan ini memberi Uni Soviet napas baru untuk bertahan di Stalingrad, lalu berbalik menyerang di Kursk, hingga akhirnya mendorong Nazi mundur. Tanpa suplai dari Arctic Convoys, perang di front timur mungkin berakhir sangat berbeda. Arctic Convoys dikenang sebagai misi laut paling mematikan di Perang Dunia Kedua. Ribuan pelaut sekutu berlayar ke neraka beku, menghadapi U-boat, Luftwaffe, Tirpitz, dan alam yang kejam. Banyak yang tak pernah kembali, tapi pengorbanan mereka menyelamatkan sebuah bangsa, dan mungkin seluruh dunia. Dan itulah pelajaran dari Laut Arktik. Dalam perang, kadang musuh terbesar bukan hanya manusia, tapi juga alam itu sendiri. Kalau kamu suka kisah sejarah perang seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita epik lainnya